Sikat lidah itu harus dijadikan suatu habit. Oh, Waktu kita sikat gigi, setelah sikat gigi kita juga harus sikat lidah. nah, cara sikat lidah yang benar gimana, Dok? Caranya itu kita menggunakan yang disebut tongue scraper Oke. atau penyikat lidah seperti ini ya. Pelan-pelan kita taruh di belakang lidah, lalu kita dorong ke depan. Ya, dengan tekanan, sedikit tekanan ya, supaya kotoran-kotorannya itu keluar. Dia nggak bisa kerja di bawah tekanan ya, Dok ya? Oh iya, stres, depresi. Hai, sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat tentunya bersama dengan saya Sesa dan juga ditemani oleh dokter yang akan saya tanya-tanya seputar gigi dan juga mulut. Ada Dokter Esther Jonathan dari Apotik Mitra Bekasi. Hai Dokter Esther. Halo Sesa, halo sahabat Sonora semua. Ketemu lagi ya, Dok? Bosan Iya. nggak, Dok? Enggak, cinta. Kali ini kita mau membahas tentang lidah, sikat lidah. Oke. Ya, ini kan sebenarnya benar nggak sih, apakah harus dilakukan juga sebenarnya? Jadi kayak ada beberapa pertanyaan juga. Nah, ini pertanyaannya nih, Dokter Esther. Kenapa sikat lidah ini perlu dilakukan selain sikat gigi? Kan bisa sikat gigi, sikat lidah. Nah, itu kenapa, Dok? Karena makanan dan bakteri-bakteri itu selain menempel di gigi, juga menempel di lidah. Oke. Lidah itu terlihatnya seperti datar ya, tapi di lidah itu terdapat nodul-nodul atau papila yang kita sebut. Dia itu kayak rambut-rambut kecil yang bersela-sela seperti itu. Jadi sisa makanan, air ludah, bakteri, semuanya bisa numpuk di situ. Sehingga membentuk seperti ada lapisan putih. Selain sikat gigi, kita juga perlu menyikat lidah. Jadi lidah itu harus disikat seperti itu, biar bakteri-bakteri dari sisa makanan itu tidak menumpuk. Kalau menumpuk, dia akan menyebabkan bau mulut. Terus menyebabkan gangguan pencernaan, karena kan makanan kan masuk juga ya dari kita telan kan melalui lidah ya. Nah, bakteri yang ada di lidah itu juga masuk, jadi pencernaannya tidak baik. Lalu gigi juga bisa berlubang karena bakteri yang ada di lidah juga bisa menyebar ke gigi. Seperti itu, Sesa. Berarti bau mulut itu karena lidah ya, Dok ya? Banyak faktor, salah satunya Lidah adalah lidah. Nah, ciri-ciri lidah yang sehat dan bersih itu gimana, Dok? Ciri-ciri lidah yang sehat itu berwarna merah muda, dan dia warnanya tuh benar-benar cerah, terang, dan tidak ada plaknya ya, tidak ada putih-putihnya seperti itu. Tapi ada juga beberapa ras yang lidahnya tuh nggak berwarna merah muda atau pink ya, tapi berwarna gelap, lebih seperti salem lah ya, merah lebih gelap. Tapi tetap dia harus bersih dan tidak ada plaknya ya, plak yang menempel putih-putih yang seperti itu. Itu seberapa sering, Dok, untuk kita sikat lidah ini untuk dilakukan? Sikat lidah itu harus dijadikan suatu habit. Waktu kita sikat gigi, setelah sikat gigi kita juga harus sikat lidah. Nah, cara sikat lidah yang benar gimana, Dok? Caranya itu kita menggunakan yang disebut tongue scraper atau penyikat lidah seperti ini ya. Pelan-pelan kita taruh di belakang lidah, lalu kita dorong ke depan. Ya, dengan tekanan, sedikit tekanan ya, supaya kotoran-kotorannya itu keluar. Dia nggak bisa kerja di bawah tekanan ya, Dok ya? Oh iya, stres, depresi. Lanjut, Dok. Jadi tekanannya yang sedikit tekanan, lalu dari belakang dorong ke depan. Terus jangan terlalu belakang juga ya, karena akan ada sense untuk reflux untuk mual ya. Nah, seperti itu. Dengan cara seperti itu kita akan membersihkan lidah kita dari bakteri-bakteri yang banyak banget di dalam mulut. Seperti
Ini kan kalau pakai apa tadi namanya, Dok? Tongue scraper. Thumb scraper. Kalau misalnya kita pakai sikat, kan sekarang sikat gigi itu di belakangnya bisa untuk bersihin lidah katanya, Dok. Oh Itu iya. bisa nggak sih, Dok? Benar ya nggak boleh. Ada ya biasanya di belakangnya ini ada yang ada tonjol-tonjolannya. sih? Bahkan seperti bukan di belakang itu ya. situ, kadang di belakang yang ininya, Dok. Yang Oh, di belakang situnya sininya. ada Iya, juga iya. tuh. Boleh juga sih. Itu bisa? sebenarnya. Bisa. Tapi sebaiknya tidak pakai sikat gigi ya. Karena sikat gigi itu di sikatnya aja, bulu-bulu sikatnya ini pasti ada bakteri-bakteri yang tidak terlihat dari plak ya. Nah, lalu tadi kan si lidahnya sendiri itu kan ada nodul-nodul, ada seperti rambut-rambut gitu. Nah, kalau masuk nanti jadi takutnya luka dan si kuman dari si sikat gigi ini Pindah masuk. ke lidah. Iya, pindah. Jadi sebaiknya memakai alat seperti ini. Memang ada untuk alatnya sendiri. Perlu dibersihin guys itu. Nyimpennya Bersihin, gimana, Dok? dibersihin. Nyimpennya gimana, Dok? Setelah sikat lidah, ininya dicuci dengan bersih, di air mengalir, lalu ditaruh. Taruhnya jangan gini ya, begini. Oh, tapi kalau misalnya mau dipakai lagi, dicuci lagi. Iya, dipakai lagi. betul. Berapa lama sih, Dok, untuk sikat lidah? Apakah ada berapa menit sendiri kan? Oh, Kalau sikat enggak, gigi kan enggak. harus berapa menit? gitu. Enggak. Kalau sikat lidah sih paling setelah bersih kita bisa lihat di kaca ya. Setelah dia bersih tidak ada putih-putihnya udah selesai. Cuman putih-putihnya doang itu ya Ya, ternyata paling kira-kira 3 sampai 5 gerakan dari belakang ke depan selesai. Oh, dari umur berapa, Dok, boleh pakai sikat lidah, Dok? Dari kecil lah ya, dari kecil, apalagi anak-anak kecil itu dari dia menyusui pun kita bantu mereka untuk sikat lidah dengan cara kalau anak-anak pakai ini ya kain kasa ya. Oh, Iya, kain kasa atau sapu tangan yang halus lah ya. Benar. Dikasih dililitkan di jari ibunya, lalu dikasih air hangat yang matang ya, lalu kita bantu untuk bersihkan. Seperti itu. Oh, tapi kalau udah makin besar baru pakainya ini atau pakai si sikat gigi ya? Iya. Oh. Bukan sikat gigi, Sesa. Belakangnya. Iya, salah sebaiknya lagi. tongue scraper ya dari bahan yang halus, lembut, plastik yang Itu halus. dijual di dan mana-mana kan ya, Dok ya? banyak di mini market juga banyak jual seperti ini dan harganya juga relatif murah ya. Oh, jadi bisa ditemukan di mana-mana ya ini sahabat Sonora. Jadi ya betul. nggak usah bingung kira-kira aduh apakah harus ke dokter dulu, harus dapat di mana gitu, nggak usah karena ternyata bisa ketemu di mana-mana. Dan kalau katanya Dokter Esther ini harus menjadi sebuah habit. Ya, betul. Setelah sikat gigi, sikat lidah, tidur. Jangan lupa berdoa, cuci tangan baru tidur. Tapi ada pro dan kontra nih ya. Kenapa tuh, Dok? Kalau semisalnya di pedalaman banget kita nggak temuin tongue scraper seperti ini, bisa pakai sendok kecil. Nah, iya baru mau nanya itu. Ya, sendok kecil tapi kita pegang dulu, tajam nggak ujung-ujungnya. Kalau aman, tidak tajam, stainless steel yang bagus lah ya. Boleh tuh, pelan banget ya dengan gerakan pelan sekali ya. Pakai Itu untuk sendok. daruratan ya, sahabat Sonora, darurat. Pakai sendok berarti boleh. Ya, Oh, berarti sendok yang kecil ya. berarti saya dulu benar pakai sendok. Betul. Daripada tidak dibersihkan sama sekali ya. Benar. Oh iya. Memang ada baiknya memang sekarang harus dibersihin sikat lidah ya. Mungkin sahabat Sonora kayak pernah dengar cuma aduh nanti deh malah sikat gigi aja, tapi ternyata sama pentingnya dengan sikat gigi, sikat lidah juga harus dilakukan. Tagline silakan Dokter Esther boleh nih sampaikan ke sahabat Sonora. Gigi sehat, tubuh kuat. Gigi sehat tubuhku kuat. Untuk Anda sahabat Sonora silakan boleh share, boleh like, boleh komen, boleh di subscribe juga ya. Ini atas informasi yang sudah disampaikan oleh Dokter Esther. Dokter Esther, terima kasih Sama-sama, sudah berbagi terima kabar-kabar kasih. baik untuk sahabat Sonora. Masih di sini ya. Kita mau ngulik lagi nih topik-topik kesehatan lainnya, mungkin sahabat Sonora juga penasaran. Baik. Siap. Untuk Anda sahabat Sonora ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.